Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Musdalifah dengan NIM 20600120066 dari kelas Pendidikan Fisika C. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya ajarkan pada mata kuliah Micro Teaching. Adapun materi yang akan saya jelaskan hari ini di video ini yaitu tentang materi usaha dan energi. Silahkan simak penjelasan saya dengan baik. Oke, baik. Jadi sebelum kita membahas tentang materi kita hari ini terkait usaha dan energi, kita akan merefresh kembali ingatan-ingatan terkait dengan materi sebelumnya. Jadi untuk materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum Newton. Hukum Newton ini terdiri dari hukum Newton 1, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Dari pembahasan hukum Newton kita ada beberapa yang telah kita bahas, seperti gaya. Gaya ini merupakan suatu besaran yang menentukan sistem gerak pada suatu benda berdasarkan dengan hukum Newton. Dalam beberapa kasus, dapat dianalisis suatu sistem gerak benda dengan menggunakan konsep gaya. Contohnya, pernah kalian melihat mobil yang mogok atau kendaraan yang mogok? Kendaraan tersebut biasanya akan didorong oleh beberapa orang, bisa saja didorong atau diberikan tarikan. Dan ketika benda tersebut didorong dan ditarik, akan terjadi perubahan posisi dari titik yang pertama ke titik yang kedua atau posisi awal ke posisi akhir. Ini biasa juga disebut dengan perpindahan. Jadi, gaya itu sendiri dapat kita definisikan sebagai tarikan atau dorongan pada suatu benda. Sedangkan perpindahan itu perubahan posisi yang terjadi dari posisi awal ke posisi akhir. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang pertama terkait dengan definisi dari usaha. Jadi, usaha ini sendiri dalam fisika memiliki arti yang berbeda dengan istilah usaha yang kita kenal dalam sehari-hari. Contohnya, dalam istilah sehari-hari, sebuah pekerjaan itu ternyata tidak semuanya atau tidak secara keseluruhan bisa menghasilkan profit atau menghasilkan pendapatan. Tapi masih bisa kita katakan sebagai usaha. Mungkin biasa kita mendengar beberapa kalimat kiasan seperti namanya juga usaha atau kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi apa daya dan kalimat-kalimat lainnya. Artinya, untuk istilah sehari-hari usaha itu ketika seseorang melakukan suatu kegiatan, baik dia menghasilkan suatu pendapatan atau menghasilkan keluar output yang tidak sesuai, maka hal tersebut tetap bisa dikatakan sebagai usaha. Namun, dalam fisika, usaha ini memiliki arti yang berbeda. Usaha ini dalam fisika memiliki arti yang berbeda. Jadi usaha ini dapat dilakukan atau dapat didefinisikan oleh sebuah gaya yang didefinisikan sebagai hasil kali dari komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda atau panjang perpindahan posisi benda tersebut. Jadi contohnya saja bisa dilihat dari gambar yang telah saya tampilkan di slide. Ada gambar balok. Gambar balok tersebut pada arah panah yang warna biru diberikan gaya dorongan ataupun gaya tarikan sebesar F. Kemudian mengalami perpindahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Itu titik pertama ke titik yang kedua. Artinya secara matematis dapat kita tuliskan secara umum besar usaha itu disimbolkan dengan huruf W kapital. Dan sama dengan secara matematisnya besarnya gaya dikalikan dengan besarnya perpindahan suatu benda atau F dikalikan F cross S. Namun ketika benda tersebut kita ketahui besar sudutnya, maka kita dapat menggunakan persamaan secara matematis W sama dengan F dikali S dikali dengan cos theta. Di mana F ini adalah besarnya gaya, baik gaya tersebut berupa dorongan ataupun tarikan. Kita kalikan dengan besarnya perpindahan atau perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir.
kemudian dikalikan kembali dengan besar sudut pada benda tersebut yang disimbolkan dengan cos theta. Untuk usaha sendiri kita gunakan satuan joule. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi energi. Materi energi ini memiliki keterkaitan dengan usaha itu sendiri. Selain itu, materi energi ini juga merupakan satu konsep yang sangat penting dalam dunia sains, dalam dunia ilmu pendidikan khususnya sains. Pengertian energi ini juga memiliki makna yang sangat luas, dapat didefinisikan dengan sangat luas, baik dalam ilmu fisika, ilmu biologi, maupun ilmu kimia. Seperti pada definisinya menurut energi metabolisme, energi nuklir, energi kristal, dan berbagai macam energi lainnya. Namun secara sederhana, energi ini kita dapat definisikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja atau kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha. Jadi jenis-jenis energi dalam gerak benda ini ada beberapa. Yang pertama, dalam gerak kita kenal dengan beberapa jenis energi. Itu energi total. Energi total dari sebuah benda ini berhubungan dengan gerak benda tersebut, atau biasa juga disebut dengan energi mekanik yang disimbolkan dengan huruf kapital E dan M. EM, energi mekanik. Jadi energi mekanik ini sendiri juga tersusun dari berbagai sumber energi. Yang pertama ada sumber energi kinetik yang disimbolkan dengan EK. Energi ini dipengaruhi karena gerak benda dan kecepatan benda. Yang kedua ada energi potensial gravitasi. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya gravitasi bumi dan ketinggian suatu benda pada permukaan air laut. Yang ketiga ada energi potensial pegas. Ini dipengaruhi oleh karena adanya suatu pegas pada benda tersebut. Yang pertama, untuk energi kinetik ini sendiri. Energi kinetik ini sendiri memiliki makna dipengaruhi oleh kecepatan benda. Dan jika dalam matematisnya dapat kita rumuskan menggunakan persamaan EK atau disimbolkan dengan EK sama dengan 1/2 atau setengah dari massa dikali dengan V kuadrat, di mana M ini adalah besarnya massa memiliki satuan kilogram dan V ini memiliki satuan merupakan simbol dari kecepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kita pangkat duakan dengan menggunakan satuan energi kinetik yaitu joule. Jadi pada intinya energi kinetik ini adalah energi yang terkait dengan gerak benda atau terkait dengan besarnya kecepatan benda tersebut. Lalu yang kedua, selanjutnya mengenai usaha dalam energi kinetik. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda itu adalah sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai energi potensial gravitasi. Untuk energi potensial gravitasi di sini dipengaruhi dengan ketinggian benda tersebut atau posisi benda tersebut, baik ketinggian atau kedalaman benda tersebut. Persamaan yang dapat digunakan pada energi potensial yaitu M dikali G dan dikalikan dengan H, di mana EP adalah simbol dari energi potensial, sedangkan M merupakan simbol dari massa dengan satuan kilogram, G simbol dari gaya gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat, dan H merupakan ketinggian atau kedalaman atau kedudukan benda tersebut dengan satuan meter. Untuk satuan dari energi potensial ini sendiri menggunakan satuan joule. Jadi semua energi itu menggunakan satuan joule. Jadi perlu digarisbawahi untuk energi potensial ini sendiri pada dasarnya dipengaruhi oleh kedudukan dari benda tersebut atau posisi dari benda tersebut, baik dari ketinggian berapa ataupun kedalaman berapa.
Untuk hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi itu sendiri, jadi besar usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda itu adalah sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut, kurang lebih sama dengan energi kinetik. Selanjutnya mengenai energi mekanik. Jadi seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan mengenai energi mekanik. Jadi energi mekanik ini terdiri dari beberapa sumber, didukung oleh beberapa sumber energi, yaitu ada energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Jadi jika berbicara seperti itu, maka energi mekanik ini merupakan hasil penjumlahan dari besarnya energi kinetik dan besarnya energi potensial, atau secara matematis dapat kita rumuskan EM sama dengan EK ditambah dengan EP. Jika kita jelaskan secara terperinci, dapat kita tuliskan secara matematis, EM sama dengan masukkan persamaan untuk energi kinetik, yaitu 1/2 M dikali V kuadrat dalam kurunkan ditambah dengan besarnya energi potensial yang tadi persamaannya M dikali G dikali dengan H dengan menggunakan satuan Joule. Mungkin itu saja pemaparan materi kita hari ini terkait dengan materi usaha dan energi. Kita akan bertemu dengan pemaparan materi selanjutnya. Terima kasih.